Terima kasih telah membantu merawat channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Tinggalkan atensi di kolom komentar. Sampai jumpa. Tukang bawa itu membawa apa ya? Napa yang rajin dibawanya itu? Kun syafir ya habibi يوم حشر واجتماع يوم حشر واجتماع. Dudukkan kalau. Nah, banyak banget yang terdiri kalau duduk lagi. Apa nang di luar dinaikkan? Nah, itu ngarannya sholat. Juaan sudahlah, juaan sudah sampai sudah bacaannya kayak juaan sudah, jangan besar-besarkan jangan. Kalau mengamalkan yang itu, yuwasi'illahu lakumul jannah. Itu makna yafsahillahu lakum. Yuwasi'illahu lakumul jannah. Niscaya Allah meluaskan untuk kamu nangkat tujuh duduk di majlis baik kada besakan dereh surga luas kena orang itu. Artinya pertama masuk surga, nang kedua luas di surga nyaman lah. Nah, jangan kamar pian nang gasal aja temennya luas nyaman. Iya kan? Nah, lamun surga luas, kubur pang dibari Tuhan luas dua kuburnya. Kan di sini yuwasi'illah lakumul jannah. Mun sudah surga itu nah tedudi pada kubur, tanpa kuburnya luas pula. Itu balaghah akan urusan. Kemudian sambungan ayat kerik wa idza qila lakum inshuzu fanshuzu. Nah, apabila dikata orang kepada kamu unshuzu inhabu ila majalisi kulli khairin wa haqq fanshuzu faqumu laha wa la taqsu. Apabila perintah kepada kamu bangun dari duduk, berdirian menuju majelis yang bagus. Macam apa? Apabila perintah, berdirian semuanya nyawa tuju datangi majelis yang bagus. Fansusu aifakumu laha wal taqsu. Maka kamu langsung melaksanakannya. Jangan kadudian. Kada ada kalau kadudian datang hari ini. Kada ada kalau. Kada gampang jam 2 sudah ada yang datang. Ranai duduk sambil merokok sini. Suanang manakah kada tahu. Oh itu. Jadi wala taksuru, jangan kedudian. Nah, jadi kalau ke masjid hari Jumat mintu juga. Apabila sudah orang azan, dah. Ayo dah datang ke sana. Jangan sudah hatibnya hendak turun, hanya datang. Jangan wala taksuru, jangan kedudian. Jangan taksir. Kadugian aja udah kada buli, apalagi unda ba ojor raja, unda ba ojor raja. Nah, lalu jawabnya, yarfa'illahu allazina amanu minkum. Niscaya meninggikan oleh Allah. Siapa yang meninggikan? Nang oleh dari itu nang meninggikan. Niscaya meninggikan oleh Allah. Allah nang meninggikan. Bukan apa aja jadi diburi kita. Supaya dia jangan menghiri kena. Lawan orang nang akan datang. Sebab orang ini orang nang diangkat Allah.
Apabila Allah mengangkat, jangan diri. Itu bang nang jaga penting. Sebab ini angkatan Allah. Ya, kalau ada angkatan udara, ada angkatan laut, ada angkatan darat, ada angkatan yang orang mendulang, ada angkatan Allah Ta'ala. Nah ini Tuhan yang mengangkat. Yarfa'illahu. Allah mengangkat alladzina amanu minkum. Orang-orang yang percaya mereka itu dari kamu. Dari kamu nang mana? Nang disuruh di atas. Nang disuruh di atas. Nah, kan disuruh di atas tadi pertama mendatangi majelis nang baik. Kemudian duduk di situ teratur. Jangan bersasak-sasak. Nah. Orang-orang yang melaksanakan perintah itu kan beriman. Nah, orang itu adalah ditinggikan Allah pangkatnya, derajatnya. Jadi, yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Tafsirnya bi ta'atihim li Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa qiyamihim min majalisihim ila majalisi kulli khairin wa haqqin wa tawsi'atihim li ikhwanihim fi tilkal majalis. Itu tafsirkan. Jadi karena mereka itu taat kepada Allah dan Rasul nang menyuruh supaya datang ke majelis nang baik dan dudukan di sana jangan disesak-sesakan. Nah, karena mereka itu melaksanakan perintah itu tadi, maka mereka diangkat pangkatnya oleh Allah. Itu orang beriman, orang beriman. Ulun boleh kilah. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum ay bi ta'atihim li rasulih sallallahu alaihi wasallam wa qiyamihim min majalisihim ila majalisi kulli khairin wa haqqin wa tawsi'atihim li ikhwanihim fi tilkal majalis. يرفعillahu الذين آمنوا منكم أي بطاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقيامهم بمجالسهم إلى مجلس كل خير وحق وتوسعة عن أقوامهم في تلك المجالس فإنتم. Nah itu lagu mengajukan Arab. Orang mengamalkan perintah jadilah dua bukti aja perintah. Pertama, tinggalkan majelis yang ada, berpindah ke majelis yang bagus. Kan kita dudukan di rumah, ya kalau lalu ada orang bermajelis yang baik, tinggalkan majelis kita, datangi majelis yang baik, jangan ketinggalan. Lalu datang, nah karena orangnya banyak, jangan bersasak-sasakan. Siapa mengamalkan itu? Ya Rasulullah. Allah mengangkat derajatnya. Biar lihat contoh. Orang yang pangkatnya dah tinggi, gajinya mesti banyak. Iya kah? Iya kah? Jadi sugih. Nah, jadi ini kawan diamalkan di apa dikaitkan lawan amalan sugih semalam. Karena amalan sugih semalam saban hari membaca 8 kali ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalah, diulangi 8 kali. Diulangilah. Jangan minggu kena sekali jam baca ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin 8 kali. Jangan itu. Mentah. Lamun sudah sugih, supaya jangan hilang kesugihan sampai 7 turunan.
Lima Pak, baca salawat sekali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha' bighayri hisab. Hai, itu kunci supaya nikmat tadi jangan hilang. Awit. Nang ini pulang lah. Supaya pangkat tinggi, gaji banyak. Nih, supaya jadi angkatan Allah. Mentakana angkatan pendulangan kasihan aja, turuk lon lebor. Kan orang mendulang itu ada kalau alatnya ngarannya angkatan. Kadang mahina orang mendulang, kadang ini kisah angkatannya, bukan orang mendulangnya. Kadang orang mendulang bagus. Orang mendulang itu kuat, ya kayaknya kada kuat kada kawa. Nah, lima Pak, bakumpul di majelis yang baik, jangan bersasak-sasakan. Menito. Kemudian sambungan ayat. Walladzina utul ilma darajat. Nah, khusus kepada orang-orang nang beriman, nang diberi ilmu agama. Nah ini syahidnya. Ini khusus. Allah mengangkat orang beriman nang diberi ilmu darajatin. Berapa tinggi derajat dari orang nang beriman ke derajat tadi. Kan orang berimannya ada nang suki, ada nang bapangkat, ya kan? Ada orang nang beriman alim, nang alim ini beberapa tinggi derajatnya dari nang beriman nang suki, nang beriman nang bapangkat saja. Jadi supaya orang bapangkat itu tahu, seorang bapangkat ini tuan guru taharap siapa, seorang suki ini orang alim taharap siapa. Ini supaya tahu diri. Tuhan memberi bintang ke lawan sorong berapa, lawan guru berapa. Tuh Bang, supaya tahu. Nyamunnya kada tahu kan bisa mehinyek, lawan angkat lawan atasan sorong. Kada tahu. Nyawa kemarin aja. Sekalinya sidin berpakaian dinas, maaf Pak. Sekali komandan. Darajatin, mana ba'alif, mana batta jukung, napa tak jamalah. Lawan pulang tin, jar kada ba'alif lam artinya nakirah. Napa maksudnya? Artinya kada nenang tahu. Kecuali Allah. Tinggi benar derajatnya. Lalu Tuhan memadahkan derajat kurang alim. Tunang tadi limbahnya Allah, malaikat, orang alim. Nah itu Tuhan mas. Nomor 3. Nabi Muhammad memadahkan pula. Barmula fadlul alimi alal abidi. Kafadlil qamari laylatal badri ala sairil kawakib. Lamun kada salah hafalan. Waktu belajar hadis sehari. Bermula ketinggian derajat kurang nang alim dari derajat kurang nang ibadat. Ini orang nang ibadat, ini orang alim. Tingginya orang alim dari orang nang ibadat ini seakan-akan bulan purnama dibandingkan lawan bintang nang saling banyak. Ya, bintang banyak hitungannya, tapi cahayanya mengambil dari bulan. Si bulan cahayanya mengambil dari matahari. Itu susunan di ilmu falak. Jadi bintang ini kosong.
Nah, lalu cahayanya cahaya bulan masuk ke bintang. Jadi ini banyak cangkir-cangkir halo-halo. Kalau hitungan ini banyak banget bintang. Tapi kosong dari cahaya. Cahaya bulan masuk ke sana. Ya benar bintang nang bercahaya. Padahal cahaya bulan. Jadi bulan nampak di bintang. Yaitu cahayanya. Kemudian si bulan pulang. Nang menimbai cahaya ke bintang. Masuk di bulan. Jadi bulan ini kan ada di cahaya juga. Ini cahaya matahari. Paham? Jadi nampak si matahari di bulan. Nampak si bulan atau si matahari. Itulah orang beriman nang pa ibadat, lawan orang beriman nang alim. Maka cahaya orang alim lebih kenal daripada cahaya orang nang beriman beribadah. Lalu apa maksud orang alim dan apa maksud orang beribadat di sini tadi di hadis ini tadi? Wal muradu bil alim man sarafa nafsahu lit ta'lim wal irsyad wat tasnif. Maksudnya orang alim yang diumpamakan tadi seperti bulan purnama, yaitu man sarafa nafsahu, orang yang menggunakan dirinya litta'lim ma'ajar wal irsyad memberikan petunjuk kalau ma'ajar itu kan berkitab. Kalau memberi petunjuk misalnya ada pejabat ya, lalu masuk di kamar 4 mata lalu diberikan pengarahan itu irsyad. Wat tasnif atau menyusun, artinya mengarang kitab sunnah. Nah, apabila kerjanya itu ngarannya alim ma'ajar. Ya kan? Memberikan petunjuk. Lawan mengarang itu ngarannya alim. Nah, itu nang tadi nang seperti bulan purnama. Nah, wal muradu bil 'abid. Adapun yang dimaksud dengan nang bintang-bintang tadi, kurang nampak ibadat tadi, yaitu maning qata'a lil ibadah darikan dzalika wa in kana 'aliman. Itu kalau ada salah ingatan hafalan ulun masalah hadis dengan syarahnya. Kita kalau membaca hadis jangan memikirkan tolongan, ada nang ahlinya yaitu syarih nang mensyarahkan hadis. Kalau Quran jangan membicarakan solongonan, itu ada mufassirnya. Jadi ambillah kata-kata mufassir, ambillah kata-kata syarih. Jadi ujar syarihnya hadis tadi, wal muradu bil alim man sarafa nafsahu lit ta'lim wal irsyad wat tasnif. Wa bil 'abid man inqata'a lil ibadah darikan dalika wa in kana 'aliman. Maksudnya orang beribadat yang seperti tadi bintang tadi, yaitu orang yang semata-mata beribadat. Manin qata'a man in qata'a. Orang yang semata-mata lil ibadah aja. Tarikan zarika meninggal yang di atas tadi. Mengajar hampir, memberi petunjuk beban orang hampir, mengarang kada bisa. Ada juga. Nah itu kan. Wa in kana 'aliman, walaupun orangnya ulama, tapi kada mengajar lagi. Tapi kada memberi nasihat lagi. Nah ini maksudnya abid. Lamun itu bang, mengajar kada. Memberi petunjuk orang kada. Mengarang kada juga. Ibadat bawaya juga. Nah, pengarangnya itu rabit, bukan abid. Ini kan ada kisah bintang nih. Kan ada bintang nih. Ini ular tanah. Ada bawisa juga, Pak.
Sedangkan orang yang ibadah siang malam sudah kalah lawan orang yang alim, nang mengajar tadi, lawan yang apa? Memberi petunjuk tadi, lawan yang mengarang tadi. Sudah kalah. Jadi si orang yang pak ibadat ini harus mengakui kelebihan orang alim. Ya kan? Sebab nang mengangkat orang alim dari inya, nang menjadikan bulan purnama Allah. Nang menjadikannya bintang Allah. Bintang harus tahu diri, tolong olehan berkat dari siapa? Surga nang paling tinggi ngarannya Firdaus. Kemudian Rasulullah SAW paling tinggi daripada segala macam. Di mana? Di Firdaus. Firdaus itu bertingkat-tingkat. Nang paling tinggi Rasulullah SAW. Kemudian di bawahnya, di bawah tingkatan Nabi ini siapa? Yaitu orang nang alim. Jadi lamun Nabi turun setingkat bakal rebutan dengan orang alim. Lamun orang alim ini naik ke atas makai lift umpamanya pas bakal rebut Nabi. Ini di Firdausnya. Di Firdausnya. Mun hendak tahu tak ulang kedudukan orang alim kena di surga di mana? Ini menakutkan masalahnya derajat kalau ini ketinggian. Matinya Ibnu Mas'ud. Sesudah membaca ayat ini berkata, ujar Ibnu Mas'ud. Ayyuhan nas, ifhamu hadhil ayat. Wala targhabannakum fil ilmi. Hai saudara-saudara, pahamilah olehmu ayat tadi. Dan jangan pahamin itu aja. Hendaklah jadikan ayat itu penggemar hati-hati sekalian untuk menjadi orang alim. Ujar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi supaya keinginan itu hendak jadi ulama. Bahmat mengaji itu artinya. Mudah-mudahan ya lah. Lamun kita sudah nampak keinginan, yang sudah bunga tambak nenek, goblok ujarnya. Di dalam apalagi orang lupa goblok ya, tambuk ya Allah. Nah, kita adalah goblok tambuk, tolong. Mudah-mudahan ya pulang anak cucu nih nang mengamalkan ayat ini kan kita nih sudah pada mengamalkan ayatnya apa? Ujarnya Ibnu Mas'ud, pahami ayat ini. Hendaklah jadikan diri kamu gemar menjadi orang alim. Itu mudahan ya. Ada nih ada anak cucu yang dasar kada tahu dimakan, kan tahu dipakaian, pokoknya pakaiannya selambar, makan misalnya sehari sekali, asal alim. Mudah-mudahan bakal kawalan ada. Mun bakal kawalan kena keganggu, kena menuntut awal. Aku menuntut ilmu, kadang aku menuntut awal. Kan kita lah di sekolahan itu banyak kalau kawal. Lamunnya bakal kawalan, menuntut kawal. Ngarannya kadang menuntut ilmu. Ngarannya terpengaruh dengan kawal. Datang pulang subuh. Nah, ya. Nak ngambil minantu pulang ini. Ini orang subuh. Menyambat kita nang sekolah lah. Nah, ya, nak ngambil minantu. Ulun kada mencari diri.
ulun mencari ilmu. Nya biasa kayak gitu. Menuntut pina paham, tapi belum alim. Lo pina ada. Jangan hendak mengeler-ngeler. Pina hendak meraih-raih. Jangan. Ingatkan. Burung nuri. Terbang tinggi. Napa akhirnya punya tinggi benar terbang. Pahabisannya masuk jebak. Kenapa? Melihat ada umpan daging sejumput. Ada dagang itu sejumput. Burung nuri yang tinggi terbang, melihat itu, lalu turun hendak mantuk umpan harap kena jebak. Nah, jangan. Dubihal ilmu baina faqidayn. Biasanya menuntut ilmu itu ampe karena terkena jebak. Nang menjebak yaitu sesuatu nang di antara dua paha beginian. Apakah itu? Siapa dapat? Kuis ini menjawab, maka dapat dua. Nah itu bahayanya kan eta. Jadi jawabannya maaf saja pamannya. Mun ada jodoh kena jadi aja. Wah ini ulun lagi menuntut ilmu. Harap jangan diganggu. Sekian yang terima kasih. Datang pulang nambah pangkat. Nah, sini naik ke rumah abang. Maaflah pamanlah. Ulun kada kawat dulu. Hendak kawin tahun anak dia, abang nyambet anak dulu tuh. Sini naik di rumah abah ujian. Ini nang berpangkat kisahnya pulang. Maaf aja, Hongki masih asik menuntut ilmu dulu kada kawin dan rohaya. Misalnya lah, ilmunya sudah alim kena, ayu ja. Nya apabila alim suci, ayu ja. Insya Allah tah bini sorong anak mintua tah ada kelaparan. Insya Allah. Alim dulu, menyalim. Insya Allah tah berduit saja. Hanya anak bagamat kawin, mengajar pondokan lawas lagi nilas di Hongki ini. Aja lamun nyalim pondokan ikam air ya turuti jadi malu. Nggak begini dua. Kada apa-apa. Ada ilmunya. Nah. Coba ujarnya Ibnu Mas'ud. Fa inna Allah Ta'ala yaqul yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wa alladziina darajat. Pikirakan tuh orang alim tinggi benar derajatnya kalau nang tahunya kecuali Allah aja. Pangkatnya itu. Jadi lamun Tuhan aja nang tahu derajatnya orang alim, lamun orang nang biasa tahu lah derajat orang alim. Nah, iya ini sih. Iya nang bini sidin din kada tahu, nang bahwa laki tinggi benar pang kada tahu nang bini. Iya nang menyambat kah? Nang. Padahal nang laki ini orang alim, nang bini menyambat menang dia. Kenapa jadi menyambat menang? Lamun min Tuhan menyambat lawan nang alim ini pulang tuh ya. Pahamlah. Min Tuhan menyambat orang alim tuh utuh. Jadi anak min Tuhan menyambat lawan guru tadi pada anak. Bahri mapapang, lamun min Tuhan menyambat guru. Ini saya bini nyambat min juga, sekurang-kurangnya roh. Macam apa Tuhan mengangkat derajat orang nambah ilmu bin nasri itu tafsir salah. Pertama banyak yang menolong, banyak yang membantu. Nah,
Ya lamun orang politik salah nang diparapinya orang alim. Karena orang alim banyak pengikut. Nah, bujur kada. Jadi ada tak nangka itu kada semenyahan Pak. Ya kalau masa 10 salah politik tah. Ya 9 lah nangka itu. Maaf ceklah kalau ada hubungan itu sini. Banyak yang mengikut nang di belakang sidin itu banyak. 1, 2 wa husni dzikri, dipuji oleh Allah Ta'ala dan malaikat. Ada gampangan Allah memuji, malaikat memuji. Lamun manusia bang nang bapangakahuan memuji, nang jahil maiji. Itu sudah tipis, memang tipis. Di mana bantuan tadi, lawan pujian tadi, fit dunia. Selama beliau masih ada di dunia ini, banyak pengikut sidin. Itu. Dan ulang banyak yang memuji. Nah, itu di dunia. Wa iwaihim ghurafal jinan fil akhirah. Di akhirat kena mereka didudukan oleh Allah di surga yang paling tinggi. Wa iwaihim fi a'lal jinani fil akhirah. Allah mendudukan mereka di yang paling tinggi dari surga di akhirat. Itu orang alim. Matinya tadi Nabi di atas, di bawahnya orang alim. Rasulullah bersabda lagi, "Ala adullukum ala asrafi ahlil jannah?" Qalu bala ya Rasulullah. Qala ulama'u ummah. Maukah kamu aku tuduhakan atas paling mulia dari orang yang di dalam surga? Ujar sahabat yang mendengar, tinggi ya Rasulullah. Ujar Nabi yang paling mulia di dalam surga, ulama umatku nang alim. Umatku nang alim. Itu nang paling mulia dalam surga. Ini nang alimnya aja nih. Nabi bersabda lagi, akrimul ulama'a fa innahum warasatul anbiya, faman akramahum faqad akramallahu wa rasuluh. Muliakan olehmu akan ulama karena mereka itu pengwaris nabi-nabi. Siapa yang memuliakan mereka itu maka itulah tandanya orang memuliakan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man nadhara ila wajhil 'alimi nadratan fa fariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nadrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah." Atau kama qala, ini maaflah kalau hadis-hadis nangka ini mudah-mudahan jangan salah hafalan dulu. Barang siapa memandang dengan matanya ke muka orang alim, ini memandang aja jauh-jauh aja kalau tak. Namun parah ada memandang tuh harusnya nyodor. Melihat di mata orang alim kamu orang alim. Maka sinang memandang ini gembira hati dengan pandangan tadi. Ini ada jomba melihat orang alim itu nama rangot. Ada jomba melihat orang alim itu menceleng. Bujur. Cium tangan sidin itu balik membalik. Inya melihat. Lawan orang alim itu melihat juga. Tapi hatinya tarik. Nah, ada ini kada. Mbah melihat orang alim imung hati.
Siapakah bini sidin, anak sidin, cucu sidin, kami tua, ipar, kamu roe. Apabila mata melihat orang alim, lalu hati tenang, gembira melihat itu, Allah mengulahkan dengan kekuasaannya. Dengan sekali pandangan itu, hitung malaikat. Nang malaikat itu gawiannya mulai memandang ke orang alim tadi, malaikat itu sampai hari kiamat bacaannya, ya Allah ampuni dosa orang itu, ya Allah ampuni dosa orang itu, ya Allah ampuni dosa orang itu, ya Allah ampuni dosa orang itu. Artinya berdosa juga orang ini tapi habis diampuni oleh Allah. Malaikat ini mendoakan terus-terusan sekali aja memandang. Seikum aja orang alimnya. Apalagi ada pulang nang alim yang lain memandang pulang, imbong pulang, tambah pulang, dua ikung malaikatnya tambah pulang. Tapi jangan kena memandang untuk orang alim itu nah. Tungarannya anang pijit. Tahu lamun bini izin lah berapa kali memandang di rumah. Pokoknya sekali memandang, sikong malaikat memintakan ampun sampai hari kiamat. Berapa kali memandang, asal memandang timung, jangan memandang tadi. Sarif. Kalau iblis ini mahur kan, melihat orang alim itu nanti masuki dan macam-macam. Nah hatinya nih, ini nang ada di hadis ini, man nawara ila wajil alim, papariha siman pada biha binadrah pada. Khalaqallahu ta'ala min tilka an-nazrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Kemudian Assalamualaikum nang dibalik salamnya orang alim. Ini asalnya melihat bingung hati. Kalau Assalamualaikum memberi salam. Assalamualaikum. Kenapa pula? Wassalamuka 'alal 'alimi khairun laka min ibadati alfi sanah. Engkau sekali memberi salam lawan orang alim lebih baik dari ibadat 1000 tahun. Sekali dia memberi salam. Lebih dari ibadat 1000 tahun. Umur aja kada sampai 1000 tahun. Apalagi dari ibadat. Ini supaya tahu Assalamualaikum. Ya kan? Ya kan misalnya orang alimnya dalam paham-paham dua lagu ini, ya kan? Buat moneng. Nah, ini bagus untuk ketahuan negara buat moneng. Buat moneng itu artinya kita selamat pagi. Lain itu urus saya buat moneng, buat night itu lain. Orang ini Assalamualaikum, ada itu selamat pagi, selamat sore. Jadi tengah hari kan selamat. Assalamualaikum. Selain itu hati tadi asa imong kalau melihat memberi salam, mendengar kalian belajar-belajarannya, lalu ya aku hendak umpat dia mendengar ke sana. Nah, hati ini kepingin mendengar ujar Nabi. Man taqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhwa. Ini muntada salah atau kama. Barang siapa berpindah dari tempatnya menuju tempat menuntut ilmu, artinya asal misalnya di toko, tutup toko langsung tempat mengaji belajar ilmu agama, atau dari rumah atau dari kantor langsung menuntut ilmu. Kenapa pula? Diampuni Tuhan baginya dosanya sebelum mengangkat kaki yang pertama. Kenapa dia? Manin taqala yata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhwa. Baluman lagi belangkah sudah diampuni dosa. Kada gampang. Rasulullah bersabda, "Innal 'alim yashfa'u fi jirani wa ikhwanihi." Babujuranna orang yang alim itu akan memberi syafaat bagi semua jirannya
Nah, 40 buah rumah ke kanan, ke kiri 40 buah, ke hadapan 40 buah, ke belakang 40 buah. Diberi beliau syafaat. Apa arti syafaat? Su'alul khair lil khair. Memintakan kepada Allah surga bagi orang lain. Jadi jirannya orang alim, izin mendoakan masuk surga, perasaan masuk surga. Wa ikhwanihi, saudaranya semua. Dan anaknya. Waman qabalahu hajatan wahidah. Dan siapa-siapa yang mengabulkan hajat sidin seluting. Sidin tuan guru nih ada hajat sebuting. Lalu seorang mengabulkannya, menolong, membantu, sebuting aja membantu sidin. Sudah. Diberi syafaat masuk surga. Maksudnya guru bari syafaat tadi mendoakan lawan Tuhan supaya masuk surga, maka Tuhan mengabulkan. Jadi ini amalan masuk surga, bajiran, badang anak, lawan menunaikan hajat hidup sebuting. Au amahu luqmatan, atau memberi makan lawan sidin sesuatu. Lamun gini sidin bisa tak memasakkan baju menyuruhi sapiring. Ini suap aja, apalagi sapiring berapa suap, jadi bini tuan guru dapat syafaat. Sasuap aja ini sudah masuk surga, apalagi sapiring ini supaya tahu beginian nang disilaki tuan guru dah. Kada gampang Tuhan memberikan nikmat jannah benar. Seorang memasakkan sidin bisa ada gampang. Au saqahu syarbatan ma'in. Atau meminumi akan kurang alim seteguk banyak. Ini maulakan banyak beginian kan lagi terlalu. Maulakan banyak segala sidinnya. Jadi banyak ada, nasi ada. Apalagi pulang jangan masak kicap. Kada gampangan masak kicap berusul. Iwak nang bahasa sengot. Napa yo? Nang bahasa sengot. Iwak nang bahasa sengot itu bawang. Bawang disanga. Bah disanga lo dimasak kicap. Nah, kada gampang. Sedang panasnya, bawangnya sedang, bawang habang, bawang napa putihnya dibuat dipulang, lombok hijau sedikit maharumi. Masya lagi orang tuan guru, kalau gitu hirang kesengot. Kenapa? Kicap, masak kicap, ditambahi pulang oleh bini sidin, menyangakan dapat taring nang cucunya dapat. Kan cucu sapat tunang halus surainya ya kalau disanga menyangannya pulang katupa bukan angin jadi ranya malam menyuap kesuapan tunang gangan bercampur gangan apa nasi kere gangan masak kicap lalu seikong cucu sapat karing soalnya ya sejarah guru syukuran melak jazakallah khair jaza lagi. Terima kasih wahai mudahan Tuhan membalaskan. Jadi sudah berapa piring menyiapkan lagi, berapa banyak mulakan lagi yang kiranya. Ini satu banyak aja sudah dapat syafaat. Masya Allah. Apa tadi? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya kan? Artinya derajat orang alim itu tinggi di mana. Kemudian firman Allah lagi, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun." Hal yastawi alladhina ya'lamun. Ini istifham ingkari di makna nafi. Artinya hal la yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. Tiada sama derajat orang alim lawan derajat orang jahil.
Alhamdulillah. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man tafaqqaha fid din kafahu Allah hammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tafaqqaha fid din ay man ta'allama fi ulumi. Barang siapa belajar ia pada ilmu agama, tentunya ilmu Islam. Kafahu Allahu hamma ay hafsalahu Allahu ma'mula. Niscaya Allah menghasilkan kepadanya apa yang dicita-citanya. Jadi kalau orang tak belajar ilmu agama, apa yang dicitakannya itu kabul. Ini ciri-cirinya dia. Ulun anu guru aja, ujar dan presiden juga. Ini kayaknya orang nak kawin lawan guru, lalu bukan ulun guru aja. Sekali lah, ulun guru aja. Mulai ulun lagi jangan sama lantian, napa aja maksud ulun yang dikabulkan. Ulun nak nukar jalan, tukarkan mama. Ulun nak nukar pulang utas, pian melihat di pasar, tukarkan mama.